الجبار والسيد أبي بكر الشيخ الدين المسجد وللنبوي به وابتدى المسجد وإلى أصولهم وفروعهم وإلى أرواح ربنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا ولا مشايخنا في الدين إن الله يغفر لهم ذنوبهم ويستر لهم عيوبهم ويعلن درجاتهم في الجنة ويعلن علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم وبنيت أن الله يغفر وإيانا بذل العطاء لنا الشيخ ورضونا وأمتنا لهذه النية ولكل نية صالحة ردنا إلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال شيخنا المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين رضي الله عنكم. Warabi'uha, dan adapun rukun yang keempat daripada khutbah Jumat qiraatu ayatin, yaitu membaca satu ayat Al-Quran. Di sini terjadi ikhtilaf. Gimana seandainya yang dibaca separuh ayat, enggak satu ayat yang sempurna? Sebagian mengatakan tidak mencukupi, sebahagian lagi beranggapan cukup sekalipun setengah ayat. Nah, satu ayat yang dibaca tuh mufhimatin, kudu memberi faham, kudu ada makna yang dituju. Apakah itu memperdengarkan ancaman Allah? Apakah itu memberitahu janji-janji Allah? Mafhumnya, seandainya ayat yang dibaca itu tidak memberi makna yang sempurna, baik berupa janji ataupun ancaman, itu tidak mencukupi. Seperti Alif Lam Mim. Apa ini maknanya Alif Lam Mim? Jumhur mufassirin, kan mayoritas para ahli tafsir di dalam menafsirkan Alif Lam Mim wallahu a'lam bimuradi, Allah yang paling tahu maknanya, makanya enggak mencukupi. Masalan seorang khatib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Alif Lam Mim. Iya benar, ini satu ayat sempurna. Cuman maknanya itu, makna yang dimaksudnya itu tidak bisa dimengerti oleh para jamaah.
Apakah itu memperdengarkan ancaman? Apakah itu memperdengarkan janji Allah? Sekalipun seayat, ini enggak mencukupi. Di mana itu dibacanya? Fi ihdahuma, pada salah satu dua khutbah. Wa fil ula aula, dan pada khutbah yang pertama lebih utama. Boleh ayat tersebut dibaca pada khutbah yang pertama, boleh juga dibaca pada khutbah yang kedua. Hanya yang lebih afdol itu dibacanya pada khutbah yang pertama untuk membandingi nanti doa untuk kaum muslimin, biar tiap-tiap khutbah itu ada 4 rukun. Ada 4 rukun. Khutbah pertama hamdulillah, salawat, wasiat taqwa, baca Quran. Khutbah kedua hamdulillah, salawat, wasiat taqwa, juga mendoakan untuk mukminin dan mukmi biar seimbang. 4. Makanya lebih utama, sekalipun boleh dibaca pada khutbah yang kedua, yang lebih utama dibaca pada khutbah yang pertama. Boleh kisah, boleh berupa hukum juga boleh. Yang penting memiliki makna yang sempurna sehingga jamaah itu mengerti akan ayat tersebut. Begitu klasifikasi ayatnya. Wa tusannu, dan disunahkan ba'da faragiha, setelah beres daripada khutbah yang pertama, qiraatu qaf, membaca surat qaf, au ba'diha, atau sebahagiannya, fi kulli jum'atin, pada tiap-tiap Jumat, lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ini ayat apa ini? Surah apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ini ayat apa nih? Surah apa kira-kira? Surah apa itu? Ini mah katanya kalau kita nggak mau baca surah Aqaf, ini pengganti daripada surah Aqaf bisa mendapatkan pahala sunnah. Sama, boleh baca yang ini juga. Karena Nabi begitu. Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam khutbahnya itu, setelah khutbah pertama baca surah Qaf, ataupun enggak sempurna sebahagiannya. Pernah ada soalnya ketika khatib sedang berlangsung menyampaikan khutbahnya, jamaah ada yang nunjuk, Ustadz kurang bacaan ayatnya. Memang sekali lagi tadi bahwa dalam masalah ayat itu ulama apakah yang dimaksud ayat itu satu ayat sempurna atau sebahagian ayat, yang penting memiliki makna yang sempurna. Wa khamisuha, dan adapun rukun yang kelima, du'aun ukhrawiyun, yaitu doa yang bersifat akhirat, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin,
Wa in lam yata'arrad lil mu'minat, sekalipun tu si khatib enggak nyebut lafat al mu'minat. Seperti kata khatib Allahumma gfir lil mu'minin. Mu'minatnya enggak dibaca, enggak jadi masalah. Yang penting doanya itu harus doa yang bersifat ukhrawi. Jangan Allahumma agnil mu'minin. Ya Allah cukupkan, kayakan orang-orang mukmin. Yang begini enggak cukup. Harus doanya bersifat ukhrawi. Khilafan lil Adra'i, berbeda dengan pendapatnya Imam Adra'i. Kata Imam Adra'i, enggak boleh kecuali harus disebut mukminatnya. Enggak mencukupi kecuali harus disebut mukminatnya. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Walau biqaulihi rahimakumullah, sekalipun dengan ucapan si khatib rahimakumullah, itu mencukupi asal diniatin ngedoain orang-orang mukmin. Rahimakumullah kan itu artinya semoga Allah merahmati kali. Jadi enggak khusus Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, boleh dengan lafat-lafat yang lainnya, yang penting bersifat ukhra. Seperti di sini dicontohkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rahimakumullah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi enggak harus pakai Allahumma gfir lil mu'minin wal wa kadza binahwi Allahumma ajirna minan nar. Begitupun lafaz Allahumma ajirna minan nar itu juga mencukupi. In qasada takhsisal hadirin, bila mana meniati si khatib akan doa tersebut mengkhususkannya untuk para hadirin, untuk para orang-orang yang sembahyang Jumat pada waktu itu enggak jadi masalah. Fi khutbatin thaniyatin, pada khutbah yang kedua. Littiba'is salaf wal khalaf, karena mengikuti para ulama salaf maupun ulama khalaf. Begitulah mereka khutbah, yaitu mendoakan untuk orang-orang mukmin, untuk perempuan-perempuan mukminah di dalam khutbah yang kedua. Beres dah tuh rukun khutbah, jumlahnya 5. Pertama memuji Allah, kedua membaca sholawat, ketiga wasiat takwa, keempat membaca ayat Al-Quran, kelima mendoakan orang-orang mukmin. Simple, 3 menit jadi khutbah Jumat mah. Kemarin tuh corona, bisa kita amalin tuh rukun-rukunnya aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala ya ayuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duduk, bangun lagi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullah Allah rahimakumullah. Jadi segitu doang rukun khutbah mah. Yang 3 harus ada di dalam khutbah yang pertama dan khutbah kedua. Kalau baca ayat boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua.
yang terakhir tuh mendoakan orang-orang mukmin harus pada khutbah yang kedua, Lah itu terkadang ada khotib ngedoain pemerintah, doain presiden, doain pemimpin negara, boleh apa enggak? Wadu'a, dan bermula doa li sultan, bagi pemimpin, bi khususihi, secara khusus, la yusannu, itu tidak disunahkan, ittifaqan, menurut kesepakatan para ulama. Ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu kepada Jokowi. Matalan, ini contohnya tidak disunahkan menurut kesepakatan para ulama. Illa ma'a khasyati fitnatin, kecuali khawatir terjadinya fitnah. Seperti apa fitnah nih? Nggak bisa kritik sedikit nih. Pemerintah nggak bisa dikritik sedikit, pokoknya dikritik sedikit main tangkep, tidak diangkat sedikit main dor, fayajibu, maka itu wajib hukumnya mendoakan pemimpin. Mungkin kenal Raja Hajjaj, berkuasa itu tahun berapa itu? Zamannya Hasan al-Basri, tabi'in. Wah, ini kejamnya bukan main nih Raja Hajjaj. Nggak bisa dikritik sedikit, main tangkep, main bunuh, main penjara. Hasan al-Basri afdalut tabi'in, paling utamanya kalangan tabi. Jadi ulama di sini ikhtilaf. Mana utama? Siapa tabi'in yang paling utama? Sebagian ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni. Sekalipun Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, karena nggak pernah melihat Nabi, nggak berpangkat sahabat, hanya berpangkat tabi'in. Sebagian lagi berpendapat bahwa tabi'in yang paling afdal yaitu Hasan al-Basri. Enggak pernah takut di dalam menyampaikan kebenaran. Enggak pernah ada kata pantang mundur untuk menegakkan yang hak, yang menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Wah, Hajjaj ngedenger Hasan Basri, Al-Imam Hasan Basri berani mengkritik kebijakannya, ditangkap karena beliau ini orang yang udah nggak ada urat takutnya, udah pasrahin aja, tawakal sama Allah, yakin nama janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal mencukupinya, Allah yang bakal menjaganya. Tuh udah disiapin dalam penjara seekor singa yang udah kagak dikasih makan beberapa hari. Dimasukin Hasan al-Basri ke dalam kandang tersebut, itu singa diam 1000 bahasa. Begitu orang-orang yang sudah mantep keyakinannya, penuh tawakalnya, pasrah kepada Allah, bakal Allah tolong, bakal Allah jaga. Nah, kalau pemerintahnya model begitu, nggak bisa tersinggung sedikit, main tembak, main tangkep, itu mah kata ulama wajib ngedoain pemerintah. Wa ma'adamiha la ba'sa bih haitsu la mujasafata fi wasfi. Gimana kalau enggak begitu kejadiannya? Artinya biasa-biasa aja pemerintahnya, boleh enggak nih ngedoain? Oh, kalau sekedar ngedoain mah boleh-boleh aja, asal di dalam mensifatinya itu tidak terkandung kebohongan. Allahumma unsur Jokowi misalnya, al-adil, yang adil, yang apa lagi contohnya, yang sangat sayang sama rakyatnya,
Boleh-boleh aja. Asal jangan ada unsur kebohongan di dalam mensifati seorang pemimpin. Tuh. Juga jangan berlebihan. Wala yajuzu wasfuhu bisifatin kadzibatin illa li daruratin. Dan tidak boleh mensifati seorang pemimpin dengan sifat yang dusta kecuali dalam keadaan darurat. Seperti tadi, seandainya nih udah di ultimatum dari atas, pokoknya tiap khotib Jumat kan kemarin udah rame tuh bahwa khotib Jumat harus mendapatkan yang boleh khotib Jumat hanya orang-orang yang telah diberikan sertifikat. Ternyata dalam keputusannya seorang khotib wajib mendoakan pemimpinnya, juga di dalam mensifatinya harus benar-benar menyanjung dan memuliakan. Kalau kagak tangkap. Itu mah nggak apa-apa dah. Nama juga darurat. Dalam keadaan darurat mah bangke aja yang haram boleh ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan perkara yang diharamkan. Jadi kita nggak boleh dusta, nggak boleh dusta. Ada nggak dusta yang diperbolehkan? Bohong yang diperbolehkan? Ada. Di antara bohong yang diperbolehkan itu bohongnya seorang suami untuk menentramkan rumah tangganya. Dia punya istri 2. Kebenaran malam Selasa itu jadwal bini mudanya, malah dia nginep di rumah istri tuanya. Waduh, istrinya depan pintu udah melotot aja. Pasti bakal terjadi perang dunia ketiga ini, kata suami dalam hati. Gimana ya, Bang? Dari mana? Ketiduran di rumah emak. Kata ulama, bohong begini mah masih diperbolehkan. Makanya orang-orang yang punya istri lebih dari 1 tuh biasanya banyak bohongnya. Orang yang punya istri lebih dari 1 itu banyak bohong. Sekali lagi, jadi mendoakan pemimpin secara khusus mah itu tidak disunahkan menurut kesepakatan para ulama. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Lebih baik secara umum aja. Allahumma ansur, mathalan wilayah ulatal muslimin. Allahumma ansur ulatal muslimin. Ya Allah, tolong para pemimpin kaum muslimin. Begitu. Tsumma qala wa yusannu du'a'u li ulati sahabati qat'an. Dan disunahkan mendoakan pemimpin para sahabat qat'an menurut kesepakatan para ulama. Tuh. Jadi kita ngedoain para pemimpin sahabat. Para pemimpin sahabat siapa itu? Yang 4. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sunnah kita dalam khutbah. Wa kadza liulatil muslimin, begitupun sunnah hukumnya mendoakan pemimpin kaum muslimin tuh yang tadi, Allahumma ansur ulatil muslimin. Ya Allah, tolong bantu jaga para pemimpin kaum muslimin. Wa juyushihim, dan para tentaranya, bisolah, dengan kebaikan, wan nasri, dan pertolongan, wal qiyami bil adli, dan melaksanakan keadilan terhadap rakyatnya. Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin pemimpin yang adil, pemimpin yang sayang sama rakyatnya,
Pemimpin yang selalu memperhatikan kehidupan rakyatnya, ini juga disunahkan. Wa dzikrul manaqibi la yaqta'ul wila ma lam yu'adda bihi mu'ridun anil khutbah. Adapun menceritakan keagungan para sahabat itu tidak memutus sambung menyambung malam yu'adda bihi mu'ridun anil khutbah, selagi perbuatannya tersebut tidak dianggap berpaling daripada khutbah, selagi orang tersebut tidak dianggap berpaling daripada khutbahnya. Begini, dalam khutbah Jumat itu kan disyaratkan wila. Wila itu apa? Sambung menyambung tiap rukun. Tidak boleh terselang dengan waktu yang lama. Gimana bila mana seorang khatib antara khutbah yang pertama di sana beliau ini banyak menceritakan manakib keagungan para sahabat di sana. Diceritain Abu Bakar begini begitu, Utsman begini begitu, Ali begini begitu. Itu seandainya lama, yang menjadi pertanyaan, apakah menceritakan keagungan para sahabat itu bisa memutuskan wila? Di sini dijawab, la yaqta'ul wila, tidaklah memutuskan sambung menyambung malam yu'adda bihi mu'ridun anil khutbah, selagi orang tersebut tidak dianggap berpaling daripada berbeda dengan diam. Seandainya khatib habis khutbah pertama dia diam aja tuh. Dia diam. Sehingga antara khutbah yang pertama dan kedua terselang, itu mah udah dianggap berpaling dari khutbah. Adapun menceritakan manakib itu nggak termasuk berpaling dari makanya nggak apa-apa. Sekalipun lama nggak dianggap memutus wila, begitu. Manakib itu asal katanya manqobah, keagungan, keluhuran. Ada majlis pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, di sana diceritakan riwayat kehidupan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keramat-keramatnya, kemuliaan-kemuliaannya. Di kita enggak umum, tapi di Banten, di Jawa ini banyak majlis-majlis manakib. Di Jakarta ada enggak? Ada, enggak tahu kali kita ya. Banyak ya manakib. Jawa Tengah, Mbak Priuk ada. Berkah insyaallah. Nyeritain keagungan kemuliaan para ulama salah satu sebab turunnya rahmat. Wa fit tawassud, dan di dalam kitab tawassud yushtaratu alla yutilahu italatan, disyaratkan tidak memanjangkan doa untuk para pemimpin italatan dengan sangat panjang, taqta'ul mualah, yang bisa memutus mualah. Kama yaf'aluhu katsirun minal khutaba, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan daripada para khatib al-juhal. Dalam kitab tawassud disyaratkan ketika seorang khatib hendak mendoakan pemimpin kaum muslimin itu jangan panjang-panjang. Dalam artian melebihi
ukuran 2 rakaat salat yang dikerjakan wajib-wajibnya saja. Apabila doanya itu terlalu panjang, maka bisa memutus mualat. Maka nanti khutbahnya pun kudu diulang. Karena termasuk syarat khutbah itu harus adanya mualat antar tiap rukun khutbah ataupun khutbah yang kedua dengan khutbah yang pertama. Enggak boleh terselang oleh waktu melebihi 2 rakaat salat yang dikerjakan wajib-wajibnya saja. Ya secukupnya aja ngedoainnya, jangan panjang Pak. Jangan panjang-panjang. Biasanya mah yang begini. Ulama pemerintah, ulama yang memang backingan pemerintah, waduh, diundang di istana, diundang di mana, di instansi doain, wah panjangnya bukan main. Jangan terlalu panjang bisa memutus mualat, nanti khutbah Jumatnya kagak sah, menyebabkan sholat Jumatnya pun tidak sah. Bukan hanya antar khutbah pertama dan khutbah kedua, antar khutbah dengan sholat juga harus mualat, sambung menyambung, nggak boleh terselang oleh waktu yang tadi sekali lagi ukurannya tidak boleh melebihi 2 rakaat sholat yang dikerjakan wajib-wajibnya saja. Qala syekhuna, berkata guru kami, walau syakka fi tarki fardin minal khutbah, seandainya seorang khatib ragu-ragu di dalam meninggalkan salah satu rukun khutbah ba'da farogiyah, setelah beres, lam yu'athir, maka itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Fa ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dalam hati ada yang ketinggalan kayaknya nih salah satu rukun. Lanjut asyakku ba'dal farag la yu'athir. Menurut kaidah asyakku ba'dal farag la yu'athir, keraguan-raguan yang terjadi setelah beresnya sesuatu itu tidak memberikan efek pengaruh apa-apa. Kama la yu'athiru syak, sebagaimana tidak memberikan pengaruh apa-apa keraguan fi tarki fardin, di dalam meninggalkan rukun ba'da sholat, setelah sholat, awil wudu atau wudu. Kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum lah, tadi kayaknya rakaat kedua sujudnya sekali, sah nggak perlu habis beres wudu tadi kayaknya ngebasuh kepala belum, udah sah. Keraguan-raguan yang terjadi setelah beres satu ibadah itu tidak memberikan pengaruh apa-apa, alias ibadahnya dihitung, ibadahnya dianggap sah. Tsumma qala wa syurita fihi ma ay al khutbataini, dan disyaratkan pada kedua khutbah tersebut isma'u arba'ina, memperdengarkan yang 40 orang, ay tis'atin wa thalathina siwahu, maksudnya mah 39 orang selain daripada dirinya si mimman tanaqidu bihimul jum'ah, daripada orang-orang yang menjadikan sah dengan sebab mereka sholat Jumat.
khutbahnya tuh kudu diperdengarkan kepada 39 orang. Makanya kalau jamaahnya yang sah sholat Jumat dengan mereka pas-pasan, kudu bener-bener tuh. Jangan tidur, jangan ngantuk, khawatir tidak mendengarkan khutbah. Al-arkana, rukun-rukunnya saja perdengarkan kepada mereka yang 39 la jami al khutbah, bukan seluruh khutbahnya. Kita nih yang bisa menjadikan sholat Jumat sah seperti mukim, mustautin, lelaki, disarankan ketika khatib sedang menyampaikan khutbah harus benar-benar tuh kita mendengarkan minimal rukun-rukunnya saja agar khutbahnya sah, sholat Jumatnya pun sah. Kan kalau tidak diperdengarkan atau memperdengarkannya kurang daripada 39 orang, otomatis khutbah Jumatnya tidak sah. Nanti berefek kepada sholat Jumat juga tidak sah. Yang sudah pada balik, biarin dah anak-anak mah. Kalau yang putih-putih tuh maksudnya apa itu? Yang putih-putih digelar sebelum sholat Jumat tuh. Apa untuk orang-orang yang sah sholat Jumat oleh mereka? Apa itu? Saya kurang paham itu. Kalau yang putih-putih sorban. Iya, yang putih-putih. Apakah ini memang dulunya? Oh nih orang mustautin nih. Ada nggak 40 orang nih? Apa begitu maksudnya yang putih-putih? Apa itu Pak? Yang putih-putih biasa digelar tuh, yang panjang. Apakah itu untuk menandakan oh ini orang sini nih, berarti cukup nih syarat sholat Jumat? Abah dim. Oh iya, kayaknya sih buat nandain. Kayak ini sholat Jumat bisa dilaksanakan nggak nih? Ada nggak nih jamaahnya yang memenuhi syarat menjadikan sholat Jumat sah 40 orang? Kayaknya mau begitu. Ya lebih baik yang bagusnya ya begitu memang. Oh nih cukup ternyata boleh dilaksanakan sholat Jumat. Kayaknya sih kayaknya maksudnya seperti itu kayaknya, untuk nandain oh nih orang mustautin yang bisa menjadikan sholat Jumat telah memenuhi syarat. Nah orang-orang oh itu buat penghormatan. Oh penghormatan sapu utama ya, penghormatan. Cuman bikinnya cuma 2 kalau semuanya berarti. Qala syekhuna, berkata guru kami, la tajibul jum'atu ala arba'ina ba'duhum asammu, tidaklah wajib sembahyang Jumat atas 40 orang bila mana ada sebagian di antara mereka itu yang budeg. Jamaah pas-pasan sekampung, cuman ada 40 orang sama imam, tapi dari sebagian makmum ada yang budeg, ada yang tidak bisa mendengarkan rukun khutbah. Kata Ibnu Hajar, enggak wajib sholat Jumat dalam artian seandainya tidak terdengar azan dari kampung sebelah.
Kalau terdengar adzan dari kampung sebelah, maka nih sisanya wajib menuju kampung sebelah. Itu kata Ibnu Hajar. Nah. Tsumma qala wala tasihu ma'a wujudi laghadin yamna'u sima'a ruknil khutbah 'alal mu'tamad. Dan tidak sah khutbah Jumat sebab adanya suara bising yang mencegah bisa mendengarkan rukun khutbah. Bagus tuh punya inisiatif. Kalau lagi sholat Jumat tuh ditutup jalan, khawatir khotib lagi memperdengarkan rukun khutbahnya, itu ada knalpot motor yang bising sehingga mengganggu jamaah mendengarkan rukun khutbah. Bagus itu inisiatif. Karena kenapa? Tadi kan tuh enggak sah khutbah Jumat ada suara bising, dengan sebab ada suara bising yang bisa menghalangi pendengaran jamaah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Alal mu'tamad fihima, menurut pendapat yang mu'tamad. Oh, emang begitu? Kata wa in khalafa fihi jam'un katsirun, sekalipun diperselisihkan oleh kelompok ulama yang banyak. Kata ulama yang lain mah enggak disyaratkan yang begitu-begitu mah, asal sedikit terdengar juga, sekalipun sumbang enggak jadi masalah. Sekalipun demikian ada ulama yang berpendapat seperti itu, alangkah lebih baiknya mah kalau sholat Jumat sedang berlangsung, jalanan itu ditutup dahulu, khawatir ada kendaraan yang lewat memiliki knalpot yang bising sehingga mengganggu kita di dalam mendengarkan khutbah. Falam yashtaritu illal hudur faqat. Mereka tidak mensyaratkan harus benar-benar sunyi, tidak ada suara bising sama sekali. Yang penting mah hadir aja. Yang penting hadir cukup udah, sekalipun suaranya terdengar agak samar-samar. Begitu. Itu masalah kebisingan yang terjadi sewaktu khutbah Jumat. Wa alaihi yadullu kalamu syaikhan fi ba'dil mawadi. Dan itu merupakan juga pendapat daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i di dalam sebahagian kitab karangan. Kata-kata beliau, enggak disyaratkan kudu sunyi, yang penting mah agak samar-samar terdengar, enggak jadi masalah. Yang penting mah dia ada di tempat aja, ada di dalam masjid. Wala yushtaratu kaunuhum bi mahallis shalah. Tuh. Bahkan dan juga tidak disyaratkan adanya mereka itu pada tempat salat, wala fahmuhum lima yasma'unahu, dan juga pahamnya mereka bagi apa yang mereka dengar. Masjid kecil, cuma nampung 20 jamaah. Orang kita pernah ke satu kampung, itu masjidnya kecil banget, paling juga muat berapa orang. Ya di Jakarta sih enak, gampang nyari duitnya, tinggal sumbangan. Tapi di kampung-kampung yang rada susah nyari duitnya itu, masjidnya ada sebagian yang kecil gitu. 20 orang masuk dalam masjid, 20 orang lagi di luar, nggak jadi masalah. Tidak disyaratkan hadir di
di masjid, dalam artian seandainya masjidnya kecil, di luar juga nggak apa-apa. Dan juga tidak disyaratkan paham, memahami apa yang didengarkannya daripada apa yang disampaikan oleh si khatib. Iya, di sini mah pakai sebagiannya bahasa Indonesia. Kalau kita pernah main tuh ke Masjid Srengseng. Masjid Srengseng tuh yang tanjakan Srengseng turunan. Sebelah kanan ada masjid, itu khutbahnya full bahasa Arab. Hah? Gondrong masih ya? Gondrong masih. Enggak paham kita, enggak disyaratkan, enggak jadi masalah. Beres kita menceritakan rukun khutbah yang jumlahnya ada 5 dan juga sebahagian syarat-syarat daripada khutbah Jumat. Wa syurita fihi ma'arabiyatun wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unza wa zakat. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atskiya al-ulama nuhdha bil khairi wa nuqba kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun wa qadi anna Rabbana kulla duyun qabla ta'tiyana ruslul waghfir astur anta akraman satar. Rabbana ya dzal jalali wal ikram bi hadzal maqam wa wadna daiman minal adzam nabina ulama'il alam wanzur laina bil asyaya wal buka wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi